Like somebody gotta go get bone. Like somebody gotta go get bone. Go get bone. Like somebody gotta go get bone. Pak Ronald memperbaiki posisi duduknya. Jadi gini Angga, mami kamu punya teman arisan. Terus teman arisannya itu punya anak cewek, masih lajang dan papi sama mami mau jodohin Angga kan? Potong Angga tepat sasaran. Pak Ronald menunjukkan deretan giginya yang masih rapi, kemudian tertawa kecil bersama istrinya. Anak mami emang pinter, Pih, ucap Bu Rona terkekeh. Angga memutar malas matanya kemudian menghela napas pelan lalu berdiri. Angga bisa nyari calon istri Angga sendiri, mami sama papi duduk manis aja nunggu. Ucapnya berjalan menuju tangga untuk mencapai kamarnya yang berada di lantai 2. Bu Ronald dengan cepat berdiri menyusul putranya. Tapi ya enggak, ini anaknya baik kok, cantik lagi. Mami pernah lihat fotonya kok. Angga mendengus lirih. Mi, foto sama dunia nyata itu bisa beda, bisa aja dia pakai aplikasi. Bu Ronald dengan cepat menjepit pinggang anaknya hingga sang empu sedikit mengaduh. Ia mengikuti Angga hingga masuk ke dalam kamar yang bernuansa hitam navy itu. Mami yakin deh Angga, kamu gak bakal nyesel kalau nikah sama dia. Bu Ronald duduk di sisi kasur Angga. Angga membuka kancing kemejanya satu persatu. Angga nolak pokoknya Mi, sautnya tanpa menoleh. Bu Ronald menghela napas berat. Pendirian Angga memang kuat. Putranya itu tidak bisa seenaknya disuruh ini itu. Pokoknya kamu harus nikah sama dia, Mami gak mau tahu. Jika Angga keras kepala, maka maminya Angga bisa lebih keras kepala lagi. Dia itu nyaris sempurna Angga, kata teman Mami. Dia udah ada bisnis sendiri, restoran mewah lagi. Lebih wownya dia lulusan Singapura sayang. Gerakan Angga yang ingin mengambil handuk dalam lemari terhenti. Ia kontak menatap maminya yang kini tersenyum kemenangan karena berhasil merebut perhatiannya. Tempat sekolah khusus memasak yang disebutkan maminya tadi menyita seluruh perhatian Angga. Satu nama terbayang dalam otaknya. Singapura. Bionya yang mendapat anggukan antusias dari maminya. Iya, keren kan? Berikutnya, maminya Angga menampilkan wajah seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Kalau nggak salah namanya Nivia. Novia, iya, namanya Novia sayang. Mendengar nama itu mata Angga sukses membola. Novia. Sejak tadi Angga tidak bisa menahan dirinya untuk terus menghela nafas seraya mengusap wajah dengan kasar. Kenyataannya bahwa wanita yang akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan ia adalah mantan pacarnya sendiri. Begitu mencampur adukan perasaannya. Hela nafasnya yang terdengar kasar mengganggu konsentrasi Claudia yang sibuk dengan monitor di depannya. Cewek yang memiliki meja kerja tidak jauh dari meja kebesaran Angga itu mengerutkan alis lalu melepas kacamata anti radiasi yang sejak tadi bertengger di hidung mancungnya. Kenapa sih dari tadi kayak orang frustasi gitu? Tanya Claudia duduk pada kursi di depan meja Angga seraya bersedekap. Sekali lagi, Angga mengeluarkan hela nafas kasar. Ia menyandarkan punggung pada kursi putar. Gak apa-apa, jawabnya mendapat tengusan dari Claudia. Jangan kayak cewek, Angga. Ngomongnya gak apa-apa tapi sebenarnya kenapa-kenapa. Berdecak. Angga menegakkan tubuhnya dengan kedua lengan yang bertumpu pada meja. Masing-masing jarinya saling bertaut menatap Claudia yang kini mengangkat alis. Claudia, kalau misalnya orang tua lo ngejodohin lo, tanggapan lo gimana? Angga bertanya hati-hati agar Claudia tidak curiga padanya. Namun perkiraan Angga salah. Saat melihat Claudia diam beberapa detik lalu membulatkan mata. Jangan bilang lo dijodohin, tudingnya tepat sasaran. Dengusan malas terdengar dari Angga. Cewek berkemeja pink itu kemudian mengangguk hingga mengundang kehebohan Claudia. Buset, lo beneran dijodohin, kagak tipu-tipu kan? Peki Claudia tidak percaya. Iya gue dijodohin dan jodoh gue itu mantan gue, jawab Angga dengan nada lesunya. Gila, lo kayak orang gak laku ya nyet, pakai dijodohin segala. Kepala Claudia menggeleng tidak percaya kemudian terkekeh. Tapi ada baiknya juga sih. Bonyok lo ngejodohin lo. Secara putus dari Novia lo belum juga dapat pengganti. Tunggu, mantan lo yang mana? Imbuhnya masih terkekeh. Novia, jawab Angga. Apa?
Mantan lo Novia? Wah, dunia ini emang tidak lebar. Baru saja lo 6 bulan putus dan sekarang lo bakalan dijodohin. Wah, ini yang namanya kalian beneran jodoh deh. Gue gak habis pikir dengan perjalanan cinta lo deh, ujar Claudia dengan ekspresi wajah yang tak dapat diartikan. Sudah, biasa aja responnya. Hari ini gue ada pertemuan sama Novia kan? Jam berapa? Tanya Angga. Seharusnya sekarang, tapi lo beneran gak apa-apa ketemu sama Novia mantan? Bukan, calon istri lo maksud gue. Ledek Claudia. Bulan ini gaji lo gak keluar, ujar Angga beranjak dari kursi kebesarannya. Yaelah, lo jadi cowok baperan dan sentimen amat, gue kan cuma bercanda. Daripada lo berisik, lebih baik lo selesain cepat semua berkas-berkas penting buat rapat siang ini, tita Angga. Iya, susah ya ngadepin cowok yang baperan gini, ujar Claudia kembali ke tempat duduknya semula, dan jari jemarinya kembali sibuk ke keyboard dan layar monitor komputer. Bodohnya gue kenapa harus ngadirin acara reunian SMA? Mana alumni itu tertuju untuk semua angkatan. Semoga saja nggak hadir di acara reunian itu. Gue berharap dia nggak hadir, ujar Novia memohon kebaikan dari sang kholik. Setibanya di tempat reunian sekolahnya, Novia kaku melihat sosok pria yang bernama Angga. Kesialan apalagi kenapa di setiap langkahnya akhir-akhir ini selalu saja bertemu dengan Angga. Begitupun dengan Angga, ia menjadi merasa asing dengan sosok Novia di sampingnya. Terlebih mengingat perihal ia akan dijodohkan dengan Novia mantannya itu. Ya walaupun ia sudah menolak perjodohan itu, yang namanya keputusan orang tua tidak bisa dibantah sedikit pun. Udah kalian gak usah kebanyakan mikir. Pokoknya kalian semua wajib ikutan. Sebelum main kita bikin kesepakatan dulu, ujar Dennis panjang lebar saat ia tak kunjung mendapat respon apapun dari teman-temannya. Tapi kalian jangan heboh ya, anak gue udah tidur, susah mereminya, saut Bunga. Kelulusan SMA sudah sekitar 6 tahun lalu, jadi wajar saja bila sampai saat ini sudah banyak teman angkatan atau bahkan alumni menikah bahkan telah memiliki beberapa anak. Yang sebagian akhirnya ada yang mengajak anak, istri ataupun suaminya ikut hadir ke acara reuni ini. Ya selalu aja, saut Dennis. Oke, bikin kesepakatannya dulu, tambah Dennis. Kesepakatan apa sih? Mender order aja pakai kesepakatan segala. Kita sudah dewasa dan tidak pantas memainkan permainan anak kecil, saut Angga. Laki-laki itu masih konsisten mempertahankan nada bicara tidak bersahabatnya. Ada yang putar botolnya, setelah botolnya berhenti, siapa yang mau kasih dare? Kalian semua atau cukup satu orang kasih dare dengan hasil rembukan, ujar Dennis menjelaskan, mengabaikan protes yang Angga berikan. Rembukan aja deh, saut Tita yang disetujui teman-teman yang lain. Gue gak ikutan ya, gue mau pulang. Novia sudah bersiap bangkit dari kursinya kalau saja Angga yang duduk di hadapannya tidak berusaha memegang pergelangan tangannya. Kenapa Nov? Gara-gara gue? Lo masih bete karena mereka bohongin lo demi biar lo datang ke sini dan bilang kalau gue gak datang dan ternyata gue datang. Ya udah gue aja deh yang balik. Gue rasa Novia tidak nyaman dengan kehadiran gue, jadi gue balik ya. Kini giliran Angga yang bersiap bangkit dari duduknya. Alex yang duduk tepat di samping kiri Angga berusaha menahan emosinya, memaksa Angga untuk tetap duduk di kursinya. Apaan sih lo berdua? Drama banget. Please ya, ini bukan cerita di novel-novel yang istri gue baca, decak Alex. Ia menatap Angga dan Novia bergantian. Jiwa kepemimpinannya sebagai ketua kelas rupanya masih begitu melekat pada Alex. Pokoknya gak ada yang gak boleh ikutan, semua wajib ikutan, iya kan Den? Cynthia meminta persetujuan. Bener Sin, jawab Dennis. Yaudah mulai deh, saran Agung. Oke kita coba minta botol kosong dulu ya. Dennis nampak mengangkat salah satu tangannya, memanggil seorang waiter yang dilihatnya. Kemudian saat sang waiter datang, ia meminta sebuah botol kosong dan mungkin memesan beberapa makanan yang rasanya akan ajaib sebagai bagian dari tantangannya nanti. Oke mulai ya. Iya cepetan deh mulai, keburu malam istri gue gak ikut, nanti kalau gue pulang kemalaman dia ngomel lagi, ujar Felix, yang tentu saja langsung mendapat respon kekehan dari teman-temannya. Perlahan Dennis mulai berusaha memutar botol kosong di atas meja. Semua mata tertuju pada botol yang sedang berputar di atas meja.
Iya, seru Tina saat botolnya berhenti dan menunjuk ke arah Alex. Jer, kenapa gue duluan sih? Desis Alex. Oke Lex, karena dare or dare jadi dare ya, kekeh Dennis. Kemudian mereka semua kecuali Novia dan Angga berembuk untuk menentukan dare yang akan Alex jalani. Udah dapet Lex, ujar Isyana bertepatan dengan mereka semua yang mengakhiri rembukannya. Apa? Tanya Alex tak sabar. Pulang dari sini lo bilang ke istri lo kalau lo minta cerai. Bilang gini, sayang kita cerai ya. Aku tadi ketemuan mantan, makin cantik aja. Nah itu lo record terus share di grup sebagai bukti kalau lo udah jalanin dare. Jelas Isyana panjang lebar. Alex membolakan matanya tak percaya selagi kepalanya ikut menggeleng-geleng. Gila lo semua Oga ah. Nggak boleh ada penolakan, sergah gadis bernama Agnes. Gila, gue sayang banget sama dia, gue gak mau cerai. Tolak Alex mentah-mentah. Gak sampai cerai beneran, sampai istri lo marah dan atau nangis aja baru lo bilang ke dia kalau itu dare dari kita, ujar Agnes lagi. Gimana Alex? Tanya Dennis. Oke, saut Alex tanpa berpikir lagi. Mereka semua tersenyum puas, sedangkan Novia sendiri nampak menggelengkan kepalanya. Gadis itu tidak habis pikir dengan dare yang teman-temannya berikan untuk Alex. Sudah benar-benar di luar batas. Permainan dare or dare terus berlanjut. Satu persatu sudah mendapatkan dare-nya masing-masing. Yang jelas dare mereka semua tidak kalah sadis dari dare yang diberikan pada Alex. Akhirnya ini botol berhenti di Angga, ya Allah. Teriakan heboh yang Isyana hasilkan ikut membuat yang lain terkekeh geli. Mereka semua memang sudah sangat menunggu botol itu berhenti dengan menunjuk Angga ataupun Novia. Mereka sudah menyiapkan dare yang sekiranya cocok untuk keduanya. Gue gak ikutan. Lagian dari tadi gue juga gak ikut ngerembukan buat kasih dare ke kalian. Tapi kenapa kalian semangat banget mau kasih dare ke gue? Ujar Angga menaikkan sebelah alisnya, menatap temannya satu persatu dengan gemas. Kan tadi gue bilang semua wajib ikutan, ujar Dennis. Terima kasih, ditunggu episode